Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, teman-teman. Morning, ma'am. Okay, how are you today? I'm Fine, fine. And Fine, you? ma'am. Thank you. And you? I'm fine too. Thank you for asking. And untuk pertama-tama, saya akan memanggil, akan mengecek kehadiran kalian. Cynthia, Present, ma'am. Muhammad Aulia, Hadir, ma'am. dan terakhir Tiara Pradita. Present, ma'am. Oke, jadi hadir semua ya. Nah, hari ini, ada yang baru join. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Nah, apa itu narrative text? Narrative text is a type of text that tells about event in chronological order and is interconnected. Narrative text is imaginative or in the form of a fictitious story that has the aim of entertaining the reader. Jadi, narrative text itu adalah ciptaan seseorang yang bersifat fiksi dan bertujuan untuk menghibur para pembaca. Nah, the aim of the narrative text, tujuan dari narrative text. Tujuan dari narrative text ini yaitu untuk menghibur, memberi pendidikan, bercerita, dan menceritakan kisah dari penulis itu sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh dari narrative text. Yang pertama yaitu folklore. Folklore itu adalah dongeng yang ada di daerah kalian. Yang kedua, personal experience. Oh, maaf, ini tulisannya seharusnya pakai I. Personal experience yaitu pengalaman pribadi dari seorang penulis. Contohnya, seorang penulis yang ingin menceritakan pengalaman pribadinya saat berlibur atau saat di mana. Dan yang ketiga adalah fairy tales. Fairy tales itu biasanya tokohnya adalah ada peri, ada monster, jadi sangat fiksi. Dan yang keempat, fable. Fable itu biasanya tokohnya bukan orang, biasanya tokoh yang mendapat personifikasi atau seolah-olah benda itu dihidupkan. Contohnya hewan-hewan atau tumbuhan yang bisa bicara. Dan yang kelima, legenda. Legenda biasanya bercerita tentang mungkin legenda di sebuah negara atau di legenda tentang naga, tentang dan lain-lain. Untuk yang keenam adalah myth atau mitos. Mitos biasanya bercerita tentang rumor atau sesuatu yang belum tentu di sekitar kalian. Nah, ini adalah generic struktur dari naratif text. Yang pertama, orientation. Orientasi ini yaitu orientasi adalah biasanya itu permulaan dari sebuah cerita atau perkenalan tokohnya itu siapa dan tokohnya itu sikapnya apa. Dan selanjutnya itu komplikasi. Komplikasi ini permulaan dari sebuah kejadian atau sebuah konflik, permulaan dari konflik tersebut yang akan menjadi the storyline, akan menjadi perjalanan cerita nantinya. Untuk yang ketiga, resolusi. Resolusi itu seperti solusi dari masalah yang terjadi. Jadi di resolusi nanti solusinya mulai muncul, konflik ini selesainya bagaimana gitu. Dan yang terakhir, reorientation atau koda. Ini biasanya penutup dari cerita tersebut bisa berisi pesan moral atau pesan dari penulisnya secara langsung. Nah, selanjutnya adalah language feature atau unsur kebahasaan dari teks naratif. Nah, yang pertama itu biasanya terdapat past tense, kata kerja past tense.
kalau kalian memiliki kamus yang berbentuk buku itu biasanya kan ada kayak 3 bagian itu. Yang pertama itu verb 1, yang kedua verb 2, yang ketiga verb 3. Dan biasanya yang dipakai itu verb 2. Verb 2 itu menjelaskan kejadian yang lalu. Contohnya, walk menjadi ditambah ed karena menjadi past time jadi walked. Say menjadi said, wonder menjadi wondered. Dan ada kata yang bisa berubah bentuknya seperti sat dari kata sit atau duduk, dan drink dari kata drink, dan seterusnya. Dan unsur kebahasaan selanjutnya yaitu noun atau kata benda. Biasanya untuk menunjukkan karakter dalam teks naratif ini, penulis menggunakan kata benda yaitu contohnya the queen, the princess, atau the wolf. Dan selanjutnya itu adjective. Oh, ini katanya typo, seharusnya ada D setelah kata A, yaitu adjektif atau kata sifat. Adjektif ini menyifatkan dari seseorang atau tokoh tersebut. Tokoh tersebut apakah jahat atau cantik. Nah, selanjutnya yaitu phrase. Phrase ini hasil dari noun dan adjektif yang digabung. Contohnya, dari adjective red ditambah dengan noun queen menjadi the red queen. Jadi queen-nya ini entah berbaju merah atau berambut merah, jadi digabung menjadi the red queen. Contoh selanjutnya yaitu kata sifat, kata adjective beautiful ditambah dengan karakter atau kata bendanya the princess menjadi the beautiful princess. Princess tersebut sangat cantik. Selanjutnya yaitu time conjunction. Conjunction ini kata hubung ya, seperti dan, lalu. Tapi kalau di naratif teks ini conjunction-nya lebih ke waktu, seperti before, sebelum, after, setelah, then, lalu, next, selanjutnya, soon, kemudian, dan lain-lain. Yaitu menunjukkan waktu. Selanjutnya, language feature adverb. Adverb ini biasanya menjelaskan tokoh ini ada di mana dan tokoh ini sedang apa. Contohnya, tokoh ini sedang berada di atas laut atau di gunung, ada di sana, there, dan tokohnya ini happily ever after, sedang berbahagia. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh teks naratif The Ugly Duckling. Oke. Ini ada latihan soal, mari kita kerjakan bersama-sama. Oke, nomor 1, what kind of narrative text is it? Menurut kalian ini teks naratif jenis apa? Tadi sudah dijelaskan ada folklore, ada fairy tale, ada fable. Nah, menurut kalian ini jenis naratif teks yang bagaimana? Fable, ma'am. Nah, benar, fable karena karakternya adalah hewan. Nah, hewan yang penulis ini hewannya ditulis bisa diceritakan, bisa berbicara. Nah, makanya disebut fable. Nah, untuk soal nomor 2, sebutkan struktur dari naratif teks dengan buktinya. Nah, yang tadi seperti dijelaskan ada orientasi, ada complication, ada resolution, dan koda. Ayo, siapa yang ingin menemukan orientation dulu? Saya, ma'am. Oke. Tiara, silakan. Pertama, a little duckling was the river until off into the woods. Benar sekali. Jadi orientasi ini menunjukkan permulaan dari cerita. Nah, kalau dari cerita Ugly Duckling ini permulaannya dia sedang sedih karena merasa paling jelek di antara saudara dan saudarinya. Oke, selanjutnya yaitu setelah orientasi complication. Complication itu
sudah menuju ke konflik. Nah, siapa yang ingin mencoba untuk menemukan konfliknya? Saya, Mem. Oke, Muhammad Aulia, silakan. Konfliknya ada di kalimat terakhir paragraf pertama Ya, yang bisa. he decided to go away from home and went far off into the wood. Bagus, benar sekali. Jadi, komplikasinya ini saat Little Duckling memutuskan untuk pergi dari rumah. Jadi, konfliknya mulai dari itu. Nanti dari saat pergi dari rumah, nanti dia bisa bertemu apa saja. Nah, selanjutnya yaitu resolusi. Sebentar. Komplikasi nanti kan diawali saat Little Duckling pergi dari rumah kan. Nah, selanjutnya konfliknya yaitu ada di paragraf kedua ini. Dia mulai bertemu once the winter set in, karena musim dingin, the poor duckling nearly froze to death. Hampir membeku, hampir mati karena membeku. Nah, ini termasuk complication atau salah satu konfliknya. Nah, oh iya, kurang dua malah. Yang ketiga yaitu resolusi atau permulaan dari penyelesaian konflik tersebut. Siapa yang ingin mencoba? Solusi dari konflik tersebut. Oke, tidak ada. Jadi resolusinya yaitu di paragraf terakhir, di baris ketiga. Once he saw his own reflection in the water, he was astonished. He wasn't an unsightly duckling any longer, but a handsome young swan. Maaf. Jadi solusi dari konfliknya saat ugly duckling mulai melihat refleksi dirinya sendiri bahwa oh ternyata dia tidak terlalu jelek dan sudah berubah menjadi angsa yang tampan. Nah, jadi itu awal dari solusi konfliknya. Nah, yang terakhir, struktur terakhir yaitu koda. Koda yaitu akhir dari cerita atau pesan moral dari cerita. Ayo, siapa yang ingin mencoba mencari koda? Oke, tidak adakah? Nah, kodanya yaitu selama ini dari paragraf terakhir, baris ke 1, 2, 3, 4, baris keempat. Now he knew why he had looked so completely different from his brothers and sister. They were ducklings, but I used to be a baby swan, he said to himself. Jadi, Little Duckling ini ternyata salah mengira dirinya adalah bebek, ternyata dia adalah bayi angsa, makanya dia merasa berbeda dengan saudara dan saudarinya. Jadi, salah satu pesan moralnya dari ugly duckling ini, karena sebentar, bagaimana menurut kalian pesan moralnya dari cerita ini? Ada yang ingin menjawab? Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, pesan moralnya yaitu semua memiliki penampilan masing-masing dan semua memiliki hal yang menarik dari diri mereka masing-masing. Tidak perlu melihat orang lain untuk membandingkan diri, oh dia kok bagus, kok aku jelek. Tidak perlu seperti itu. Kita memiliki sesuatu hal yang menarik untuk kita masing-masing. Jadi itu pesan moral dari The Ugly Duckling. Oke. Thank you for joining my class. Sebelum mengakhiri kelas kita, hal apa yang
bisa kalian dapat dari materi kali ini? Mungkin dari awal yang tadi, ya, Mengetahui generic structure tentang naratif teks, ma'am. ya, coba sebutkan tadi strukturnya ada apa saja. Orientasi, komplikasi. Terus yang dua lupa, ma'am. Setelah komplikasi itu resolusi, dan terakhir koda. Bagus. Dan yang Baik, lain, terima kasih, ma'am. ya, Tentang jenis-jenisnya, Ma'am. ya jenis-jenisnya tadi apa saja? Ada mid, terus ada apa lagi ya? Legend, Lupa, Ma'am. Ya, legend. ada folklore. Nah, ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah? Oke. Dan untuk tugas rumahnya, tolong kalian cari contoh teks naratif dan nanti tolong kalian setelah menemukan teks naratif tersebut, tolong kalian cari jawaban dari 5 soal ini. Pertanyaan sama seperti tadi. Mungkin bisa kalian screenshot pertanyaannya dan kalian tinggal mencari teks naratif. Teks naratifnya terserah, bisa fable, bisa legend, gitu ya. Nanti dikumpulkan sebelum hari Kamis ini ya, minggu depan berarti. Oke? Baik, Ma'am. Baik, ma'am. Oke. Thank you for joining my class. Jadi seperti tadi tentang naratif teks hari ini. Saya harap kalian paham dengan materi yang saya sampaikan, atau mungkin saya bisa membagi atau share PPT ini ke grup kelas kalian ya. Iya, Ya, Ma'am. ma'am. Baik, thank you. Oke. Kalau begitu, kelasnya akan saya tutup ya. Apakah ada pertanyaan? Sudah paham semua kan ya? Tadi kalian juga sudah Paham, Paham, melihat. ma'am. Ya, baik. Thank you. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu next week ya. Iya, Ma'am. Waalaikumsalam. Iya, ma'am. Thank you, Ma'am. Baik.